Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwatul Uska dengan NIM H052304, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Adapun pembahasan landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis karena prinsip pengembangan kurikulum net atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu itu. Itulah sebabnya sudah lama para ahli pendidikan dan kurikulum mendatari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum. Taba 1962. Di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, Ki Hajar Dewantara 1936, 1945, 1946 menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Pendekatan lintas budaya dan kurikulum. Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya seperti dinyatakan dalam motto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Bina sama dengan berbeda banyak, tunggal satu. Kenyataan ini diakui pula oleh seorang ahli sejarah India berbangsa Amerika yang menyatakan bahwa masyarakat India adalah Indonesia. Oleh karena itu, apabila kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi. Kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. Pengembangan ide berkenaan dengan penentuan filosofi kurikulum, model kurikulum yang digunakan, pendekatan dan teori belajar yang digunakan, pendekatan model, evaluasi hasil belajar, pengembangan dokumen berkenaan dengan pengembangan kurikulum sebagai dokumen tertulis yang didasarkan pada ide yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan ada kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada. Oleh karena pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide sesuatu kurikulum sangat kritikal. Pengembangan kurikulum adalah suatu ide yang penting dalam dunia pendidikan. Ide ini melibatkan proses perencanaan dan penyesuaian kurikulum pendidikan agar dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. Pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama. Mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum sebagai ide dan kurikulum. Baik, sekian dan terima kasih.